dengan medan yang sulit dan cuaca yang sewaktu-waktu berubah yang sangat artinya berisiko bagi rekan-rekan kami tim penyelamat. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan, dengan kekompakan, saling bahu-membahu, rekan-rekan mampu melaksanakan proses evakuasi di kedalaman 600 meter. Di situ ada Basarnas, ada Brimob, ada tim SAR gabungan dari unsur unit SAR Lombok Timur dan unsur-unsur relawan lainnya. Artinya kami tidak bekerja sendiri. Kami harus yakinkan bahwa kami bekerja tim. Gunung Rinjani menawarkan keindahan alam yang luar biasa, namun juga memiliki medan yang berbahaya bagi para pendaki. Saya masih bersama dengan perempuan yang pernah mendapat 3 rekor muri pendaki termuda untuk pendakian puncak Kilimanjaro Afrika, Elbrus Rusia, dan puncak Aconcagua Argentina. Dan masih bergabung juga melalui sambungan Zoom Samsul Padli, Korlap SAR Lombok Timur, dan sudah bergabung Aping Alkaf, tim relawan Kalpa Rinjani. Saya sapa juga ya Mas Aping. Selamat malam, terima kasih sudah gabung. Sama-sama. Saya ke Kansa, tadi kan sudah mendengar ya bagaimana sulitnya penyelamatan terhadap korban Juliana Marins di Gunung Rinjani. Kansa yang pernah ke sana, bagaimana mendengar tadi? Dan bisa digambarkan seberapa sulit memang medannya di Gunung Rinjani? Oke, jadi memang Gunung Rinjani itu masuk ke salah satu gunung yang paling beresiko juga di Indonesia dan gunung tertinggi, masuk ke gunung tertinggi juga di daerah Jawa, Bali juga, dan memang masuk ke Seven Summit of Indonesia. Dan setelah ke sana pun memang jalurnya betul yang tadi dibilang juga, memang pasir berluruh, batu-batunya pun bergerak juga, dengan medan yang curam, kemiringannya juga sangat-sangat lumayan, apalagi di sekitaran menuju ke puncak. Dari Pelawangan ke puncak itu menurut aku tempat yang paling beresiko juga. Kenapa itu? Karena memang licin banget. Dan miring juga medannya juga, dan samping kanan kiri itu sudah jurang, jadi memang harus sangat-sangat hati-hati, harus fokus, nggak bisa jalan sambil main HP, sambil ngelakuin kegiatan lain, nggak bisa, harus fokus beneran berjalan sampai ke puncaknya gitu. Kita lihat ya videonya Kansa waktu ke Gunung Rinjani. Ini tepatnya di mana Kansa? Kalau ini di sisi selatan Gunung Rinjani, ini menuju ke puncak Gunung Sangar. Oke. Jadi memang bisa dilihat itu sangat-sangat licin banget dan pasirnya lurus semua. Jadi salah injak dikit bisa langsung jatuh. Iya, itu batu-batunya kita Betul. lihat ya, itu langsung turun saat semua. diinjak ya. Kalau ya silakan. Makanya di situ kita bikin pijakan-pijakan untuk kaki. Kita dibikin satu-satu dibikin di situ, dan kita pasang alat pengaman juga. Kita di sini pakai harness, pakai tali, pakai webbing, pakai helm, karena tetap keselamatan tetap nomor 1 gitu. Bisa diceritakan ini tuh jalur menuju kemana sih, jalur selatan ini? Oke, jadi jalur selatan ini aku menuju ke puncak Gunung Sangar, Gunung Rinjani. Jadi puncak Sangar tuh di puncak selatannya Gunung Rinjani melalui jalur Timbanu. Jadi memang ini bukan puncak utamanya Gunung Rinjani. Ini jalur pilihan kah? Misalnya kalau pendaki bisa melewat salah satu jalur ini kalau untuk di Rinjani? Oke, jadi puncak Sangar ini tuh memang jarang banget orang-orang yang mendaki ke sana, karena memang nggak semua, karena memang aksesnya sangat-sangat sulit bisa dilihat juga, dan sangat-sangat berbahaya juga, butuh banget pengalaman yang sudah berpengalaman juga. Makanya aku bawa dari situ ada guide yang memang sudah berpengalaman banget di Gunung Sangar itu. Jadi memang aku sengaja ke sana bawa orang yang sudah berpengalaman, jadi biar aku tahu, aku bisa dikasih tahu medannya di sana seperti apa. Makanya mendaki dengan yang berpengalaman itu sangat-sangat penting dan jadi aspek utama keselamatan kita juga gitu. SOP-nya, guide-nya seperti apa sih kalau di kondisi medan gini? Kalau di kondisi seperti ini, sebenarnya kemarin itu kita one by one guide. Jadi aku ditemenin sama beliau, ayah juga ditemenin sama satu orang lagi. Jadi memang karena melihat dari kondisi yang seperti itu, cuaca yang sangat-sangat berkabut juga, makanya kita memilih untuk one by one person juga. Makanya kalau untuk komposisi antara guide dan peserta dalam misalnya operator pendakian itu harus sangat-sangat diperhatikan. Nggak bisa yang misalnya 5 orang peserta 1 orang guide, karena kan strukturnya kan berarti ada navigator, ada guide, ada sweepernya yang di paling belakang. Jadi itu tiap-tiap orang tuh harus ada ngejagain, harus jalan bareng-bareng dari awal sampai di akhir, nggak boleh ada yang terpisah. Nah, tolong jelasin itu fungsinya apa aja tuh masing-masing guide, dari mulai navigator sampai ke sweeper di belakang. Kalau navigator mereka yang bakal ngasih tahu jalannya ke arah mana. Kalau guide juga yang bakal kayak ngelit teman-teman
keamanan pesertanya, dan sweeper itu yang akan ngejaga di paling belakang, make sure semuanya sudah berjalan dan gak ada yang ketinggalan. Makanya struktur itu harus sangat-sangat penting banget diperhatiin gitu, nggak bisa yang asal-asalan. Misalnya 5 orang peserta, 1 orang guide itu akan sangat-sangat berantakan nantinya, karena nggak mungkin bisa manage 5 orang langsung. Kan jalur berisiko ini kan pilihannya Kansa. Ya. Udah berisiko dipilih pula. Kenapa sih? Oke, ya, jadi memang kalau aku kemarin ke Sanggar itu untuk latihan aku juga sih, karena waktu kemarin aku mau naik ke Gunung Aconcagua di Argentina, dan aku melihat Gunung Sanggar ini sebagai salah satu tempat aku latihan. Tapi walaupun aku memilih tempat Sanggar ini sebagai salah satu latihan juga, aku sangat-sangat latihan yang lumayan lama untuk menuju ke Gunung Sanggar ini. Aku latihan ke tebing dulu, latihan tali menali juga, latihan perkenalan alat-alatnya juga, latihan aklimatisasi juga ke Gunung Slamet dulu sebelum ke sini. Jadi memang mau gunung apapun itu, mau dimanapun tempatnya, tetap butuh persiapan yang panjang dan matang juga. Nah, bicara soal ini, soal pentingnya guide di Rinjani dengan lokasi medan yang berisiko, saya tanyakan ke Mas Aping. Mas Aping selaku relawan yang juga paham kronologinya pada saat kecelakaan Juliana Marins, apa sih yang bisa dievaluasi? Misalnya, apakah dalam kondisi kemarin ada ketidakidealan jumlah guide dengan rombongan yang dibawa? Yang pertama saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat kawan-kawan tim gabungan Basarnas yang sukses untuk mengevakuasi korban Juliana di Rinjani. Bagaimanapun kondisi di Rinjani tidak bisa dengan mudah untuk kita prediksikan begitu saja, karena cuaca di sana cepat, kondisi medan yang sangat curam. Jadi kondisi di situ memang sangat sulit untuk melakukan evakuasi, apalagi dari lembah ketinggiannya, dari jurang yang ketinggiannya sampai di atas 600. Jadi itu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Jadi itu merupakan suatu sangat-sangat sulit, terutama dengan kondisi alam yang berkabut dan badai. Jadi kondisi itu memang sangat-sangat tidak mudah lah untuk bagi tim untuk bisa mengevakuasi Juliana. Kondisi memang sudah seharusnya kita memberikan apresiasi kepada tim-tim Basarnas, tim gabungan SAR yang sudah mengevakuasi Juliana di Rinjani. Adapun kalau terkait masalah kecepatan atau itu, saya pikir kawan-kawan tim SAR sudah sangat cepat merespon, walaupun dengan peralatan yang seadanya. Tapi kita bisa katakan bahwasanya suatu operasi SAR yang sukses ya ini ketika para penyelamat juga bisa balik dengan selamat. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh tim SAR gabungan di operasi Juliana kali ini sangat-sangat luar biasa dan fenomenal. Dan baru kali ini saya melihat suatu operasi yang begitu fenomenal, yang melibatkan sebegian banyak pihak, yang melibatkan banyak unsur dan banyak relawan yang bersama-sama turun untuk membantu proses evakuasi Juliana itu. Memang saya tidak ada di lokasi inti, cuman saya ada di pertengahan itu, saya ada di rangkaian acara operasi itu, walaupun tidak ada di punggungan Rinjani, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana kawan-kawan dari tim SAR gabungan berjibaku bersama-sama saling bahu-membahu untuk membawa jenazah Juliana sampai bertemu dengan keluarga di base camp Sembalu. Jadi kalau bicara soal ini, Kansa, artinya kan satu guide itu harusnya satu ya, kalau idealnya waktu Kansa ke Rinjani. Kemarin summit iya sebenarnya. Memang lihat dari medannya sangat-sangat sulit, cuacanya juga. Jadi memang amannya tuh 1 orang 1 guide sebenarnya. Bahkan aku pun 1 orang 1 guide waktu ke Rinjani kemarin. Iya. Kalau dibandingkan dengan ini, saya tanya ke Pak Samsul juga. Pak Samsul, dengan kondisi 5 orang anggota di rombongan, 1 guide yang menemani, itu ideal atau tidak? Kalau saya sih tidak ideal ya, karena nanti kasusnya seperti ini, ada yang sakit atau yang capek ditinggal gitu. Sebenarnya yang minimal yang 2 lah, 2 guide. Nah, kalau kondisi seperti ini, apa yang dikhawatirkan? Kalau misalnya guide-nya cuma 1, anggotanya ada 5. Dibandingkan dengan medan Rinjani, itu seperti apa berisikonya, Mas Samsul? Berisiko karena nanti yang seandainya ada yang satu didampingi, terus kamu yang lain apa yang mendampingi kan? Kita tidak tahu cuaca datang dengan tiba-tiba, rombongannya sangat
signifikan di sana perubahan cuacanya. Sangat cepat. Ya, perubahan cuaca juga sangat cepat. Tapi selama ini aturan di Rinjaninya ketat atau enggak sih, Pak Samsul, soal kelayakan? Misalnya rombongannya berapa orang, yang menemaninya harus berapa orang? Nah, kita tidak tahu SOP-nya Taman Nasional itu kan hanya apa namanya Taman Nasional yang punya kewenangan. Kalau kita kan tidak. Tapi kalau dari tim SAR sih berharapnya agar tidak berisiko harusnya sesuai dengan ketentuan atau kondisi idealnya, begitu ya Pak Samsul ya? Ya. Ya, jangan sampai ada kecelakaan dulu baru nanti saat evakuasinya berisiko. Ada kecelakaan dulu baru ada penyelamatan, tapi pencegahannya Iya, itu yang harus pencegahannya dijaga. Nah, kalau dari sisi pendaki, pada saat mau naik Gunung Rinjani itu diperiksa dulu atau enggak sih, misalnya rombongannya berapa orang, yang mendampinginya berapa orang, perlengkapannya sudah lengkap atau belum, itu siapa yang memeriksa biasanya? Memang setiap di Indonesia tuh sekarang sudah diberlakukan seperti itu juga. Sebelum kita naik gunung di base camp tuh awal kita akan daftar dulu, misalnya daftar online juga kan kalau di Rinjani juga. Ya. Kita daftar online, pesertanya siapa, porternya gimana, guide-nya berapa. Terus nanti untuk peralatan akan dicek juga biasanya. Dan memang terus menurut aku tuh penting banget sih agar kita udah terdaftar, kalau bisa in case ada apa-apa, Taman Nasional bisa tahu juga dan tahu juga apa aja yang kita bawa, apa aja yang sama pendamping kita tuh apa aja gitu. Tapi pihak Taman Nasional tuh bisa nggak sih terhadap pendaki, oh ini nggak sesuai dengan ketentuan, nggak bisa naik dulu Pasti sekarang? bisa kayak gitu juga sebenarnya. Jadi nggak bisa asal-asal kita ngambil orang-orang yang tidak dapat sertifikat guide-nya juga misalnya gitu. Jadi harus kondisinya didampingi oleh orang yang berpengalaman, apalagi kondisi Rinjani yang Kondisi berisiko, Rinjani. jangan sampai FOMO. Harusnya Betul. aturannya harusnya udah ketat ya di sana ya. Ya memang karena sekarang fenomena pendaki gunung lagi rame banget nih lagi di Ya. Indonesia juga. Dan untuk menyikapi FOMO ini sebenarnya bisa dibilang FOMO tuh adalah hal yang baik, kecuali hal yang baik tetapi jika disikapi juga dengan baik juga. Nah, bagaimana penyikapan dengan baiknya kita akan bahas. Mendaki gunung kini memang jadi tren di kalangan anak muda. Bukan sekadar menikmati keindahan alam, namun juga untuk sekadar membuat konten. Apa dampaknya